Masalah yang menjadi fokus dari bisnis kami ada 3. Yang pertama yaitu individu atau kelompok yang sering melupakan pekerjaan yang sedang mereka kerjakan. Yang kedua, kesulitan dalam mendapatkan update mengenai pekerjaan yang dilakukan bersama tim. Yang ketiga yaitu belum adanya platform yang menggabungkan antara video conference dan task management. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu membuat sebuah aplikasi yang dapat menyelesaikan permasalahan terhadap aktivitas atau proses identifikasi, merencanakan, visualisasi, memonitor, dan mengevaluasi permasalahan tersebut dalam satu periode. Selain itu, memperbaiki time management dan dapat merencanakan proyek secara bersama-sama. Selanjutnya itu ada produk demo. Di produk demo ini kita membuat prototipe aplikasinya. Di aplikasi ini kita bisa lihat kayak online teksnya itu apa aja, apa teksnya itu apa aja. Terus kita bisa melihat jadwal kayak meeting yang bisa kita lakukan di aplikasi tersebut. Kita bisa melakukan voice call, video conference, mengechat sekaligus, dan kita bisa mengetahui jadwalnya dan waktunya itu kapan. Kemudian kita bisa melihat teks yang ada yang harus kita kerjakan, dan kemudian kita bisa menambahkan beberapa topik yang perlu kita bahas di meeting tersebut, dan kita bisa melihat jadwal kita secara kebulan itu. Kemudian ada market size. Di market size ini kita memperkirakan saham-sahamnya. Yang pertama itu ada total available marketnya. Kami memperkirakan itu ada 2 miliar pasar yang ada di dunia ini, dan sahamnya kita memperkirakan itu ada 11 miliar market yang ada di aplikasi kita yang diusahakan untuk aplikasi seperti kita. Kemudian ada sahamnya. Kami memperkirakan 56 miliar sebagai potensial. Model bisnis yang kami lakukan untuk mendapatkan pemasukan di Remind yaitu kami mengambil komisi sebanyak 10% dari setiap transaksi, $56 miliar dari penggunaan 15% aplikasi, $9 miliar dari $2 per proyeknya, dan $112 miliar dari proyek pendapatan pada tahun 2015. Fundraising information. Kami membutuhkan 12 bulan untuk membayar kembali 80.000 transaksi di Remind yang dibagi menjadi 3, yaitu $500.000 peluang investasi awal, 80.000 kesempatan investasi dengan rata-rata pendapatan $25 per aplikasi free, dan $2 miliar pendapatan dalam kurun waktu lebih dari 12 bulan. Oke, selanjutnya apa saja sih keunggulan dari aplikasi Remind ini yang sedang dikembangkan saat ini? Selain aplikasi ini bisa diakses oleh berbagai macam jenis handphone, mulai dari iPhone, Android, hingga BlackBerry, aplikasi ini juga dilengkapi dengan sistem pembayaran yang sangat banyak, yaitu ada GoPay, OVO, transfer bank, hingga Dana. Aplikasi ini merupakan satu-satunya aplikasi yang ada di Indonesia yang memungkinkan banyak orang untuk mencatat proyek yang mereka miliki, baik bersama rekan kerja maupun teman satu tim. Aplikasi ini otomatis akan menjadi pengingat untuk setiap anggota tim, sehingga anggota tim tidak perlu saling mengingatkan satu sama lainnya. Nah, yang tidak kalah kerennya juga nih, di aplikasi ini terdapat fitur video conference. Jadi, para pelanggan tidak perlu pindah-pindah aplikasi, cukup langsung di aplikasi Remind semuanya tersedia. Dan juga buat para pelanggan yang sering kali bosan dengan tampilan aplikasi yang itu-itu saja, jangan khawatir dan jangan takut, karena di aplikasi Remind ini tersedia fitur color changing. Nah, di sini para pelanggan bisa menukar tampilan dari aplikasi sesuai dengan warna yang mereka inginkan. Menarik sekali, bukan? Oke, selanjutnya bagaimana sih cara kami memasarkan aplikasi ini? Kami akan menerapkan strategi-strategi marketing, diantaranya itu ada riset pasar, grand opening atau soft opening, branding, dan juga promo-promo menarik di media sosial. Kami akan menerapkan strategi ini karena berdasarkan riset yang telah kami lakukan, strategi ini merupakan langkah jitu untuk menarik para calon pelanggan. Dan juga kami akan menjalin kerjasama dengan mitra kerja atau partnership, yaitu ada GoPay, OVO, dan juga Dana. Besar harapan kami dengan adanya strategi ini dapat meningkatkan pendapatan dari aplikasi Remind setiap bulannya. Oke, selanjutnya ini adalah tim-tim atau rekan dari aplikasi Remind. Yang pertama ada Ananda Siti Fatima sebagai developer. Yang kedua ada Vicky Destri Nursari Kusuma sebagai CEO. Yang ketiga ada Marsyanda Dwi Karisnia Putri sebagai Business Development and Brand. Yang keempat ada Nabila Insani sebagai User Interface and PR. Dan yang terakhir ada Nailul Izzah sebagai co-founder. Oke, next. Selanjutnya nih, ada traction. Ini adalah perkembangan yang terjadi dalam bisnis kami dalam kurun waktu 2 tahun. Yang dimana dimulai pada tahun pertama yaitu dari 15 Januari sampai akhir Desember. Dan di tahun kedua yang dimulai pada awal 16 Januari sampai Oktober.
Menurut Moon Over Moon, jadi rata-rata dari 3 bulan terakhir pendapatan per bulan kami yaitu sebanyak 20% mengalami kemajuan. Bisa dilihat dari laba bersih yang kami dapat yaitu yang berwarna biru, dan yang berwarna biru dongker adalah pertambahan jumlah pelanggan dalam kurun waktu tersebut. Nah, jadi laba bersih yang kami dapatkan pada kurun waktu awal tahun yaitu sebanyak 0 sampai sekarang saat ini akhir paruh waktu kedua yaitu tepatnya pada Oktober sudah meningkat sebanyak 30. Dan pertambahan jumlah pelanggan yang kami dapatkan dari awal terbentuknya aplikasi yaitu sebanyak 0 sampai hingga saat ini mendapatkan peningkatan sebanyak 125. Oke, jadi itulah perkembangan yang telah kami alami di perusahaan kami berdasarkan 20% pendapatan per tahun dalam rata-rata 3 bulan terakhir. Oke, selanjutnya ada competition. Terdapat beberapa kompetitor di dalam aplikasi kami. Bisa dilihat, yang diantaranya itu ada yang menggunakan video conference dalam fiturnya, dan ada juga yang tidak menggunakan video conference dalam fiturnya. Selain itu juga terdapat TAS dan non-TAS. Oke, menurut garis maps yang telah kami buat, yang di atas terdapat video conference dan di bawah terdapat yang tidak menggunakan video conference. Dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang lain, Remind itu merupakan aplikasi yang menggunakan video conference dan juga TAS. Oke, jadi terdapat kompetitor yang pertama, aplikasinya menggunakan TAS namun tidak menggunakan video conference. Berikutnya, kompetitor kedua tidak menggunakan fitur conference dan juga tidak menggunakan fitur TAS. Selanjutnya ada kompetitor ketiga atau yang terakhir yang di dalamnya menggunakan video conference namun tidak menggunakan TAS.